Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa kembali bersama Bapak Rizky dalam pembelajaran jarak jauh di Seni Budaya SMP Negeri 14 Bandung. Baik, sekarang kita sedang dalam keadaan masa pandemi ya. Jadi kalian harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tak pula patuhi protokol COVID-19 agar kalian selalu berada dalam kesehatan dan kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Siapa yang masih ingat pertemuan minggu kemarin, Bapak sudah menjelaskan apa? Tepat sekali, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, tema, fungsi, dan aliran dalam seni lukis. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan pembahasan mengenai alat, bahan, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Tapi Pak, kenapa kita harus belajar seni lukis lagi? Karena minggu kemarin kalian baru mempelajari pengertian, fungsi, tema, dan aliran dalam seni lukis. Pada minggu pertemuan kemarin, kalian baru mempelajari ilmu pengetahuannya. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai praktik membuat lukisan akrilik pada kanvas dengan teknik pelakat. Untuk itu, Bapak akan menjelaskan dulu alat, bahan, prosedur, dan tekniknya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari materi mengenai alat, bahan, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis, peserta didik diharapkan mampu memahami alat, bahan, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis, dan yang kedua, membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Nanti setelah kalian menonton video pembelajaran berikut, jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir ya. Bapak sudah membuat daftar hadir di Google Form yang sudah dipost di Google Classroom agar Bapak mengetahui siapa saja yang mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Jadi sebelum pembelajaran pertemuan ini, Bapak akan mengulas dulu ya materi minggu kemarin. Yang pertama, apa itu seni lukis? Seni lukis adalah suatu pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Ciri khasnya itu terdapat pada perpaduan teknik dan warna. Atau biasanya melukis juga disebut sebagai mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu, tapi melibatkan emosi, perasaan. Perasaan siapa? Perasaan seniman yang membuat lukisan tersebut. Jadi dalam membuat karya seni lukis itu melibatkan perasaan emosi senimannya, sehingga tampak hasil lukisan yang indah. Nah, selain tadi pengertian seni lukis, tentunya karya dalam seni lukis memiliki fungsi-fungsi loh atau tujuan. Tujuan berkarya seni lukis itu bermacam-macam. Siapa yang masih ingat? Bapak jelaskan kembali ya. Pertama, ada tujuan religius. Misalnya lukisan-lukisan dalam candi atau dalam suatu gua itu menunjukkan bahwa lukisan tersebut ditujukan untuk mengagungkan nenek moyang yang telah tiada. Selanjutnya ada tujuan kritik sosial. Kenapa kalian melihat lukisan yang gambarnya ekstrim atau tema kejadiannya dahsyat? Itu merupakan tujuan seni lukis untuk mengkritisi sosial kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan seni. Kalau untuk tujuan seni, biasanya lukisan yang dibuat itu hanya untuk keindahan saja. Biasanya dipamerkan dalam suatu museum. Kemudian ada tujuan komersil. Jika kalian pernah main ke Jalan Braga di Kota Bandung, kalian melihat banyak lukisan yang terpajang di pinggir jalan. Itu merupakan lukisan-lukisan yang dijual. Lukisan tersebut ditujukan untuk komersil. Lalu kita kemarin juga sudah membahas mengenai aliran-aliran dalam seni lukis. Ada realisme, naturalisme, ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, romantisme,
dan abstraktivisme. Selain itu, kita kemarin sudah membahas tema-tema dalam seni lukis murni. Nah, apa saja sih tema dalam seni lukis murni itu? Ada hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan diri orang lain, hubungan antara manusia dengan alam benda, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antara manusia dengan alam khayalnya, dan hubungan manusia dengan aktivitasnya. Baik, kita akan langsung ke materi yang akan kita bahas. Nah, pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat dan bahan berkarya seni lukis disebut juga sebagai media dalam berkarya seni lukis. Alat dan bahan berkarya seni lukis itu ada media basah dan media kering. Media kering contohnya yang kita tahu ada apa saja, misalnya pasta dan krayon. Pasta dan krayon memiliki bentuk transisi yang sama sehingga kita sulit membedakannya. Krayon dan pastel itu yang membedakan kalau krayon menghasilkan banyak keremahan atau kotoran, tapi sangat cocok untuk dicampur warnanya. Sedangkan pastel warnanya halus, lembut, tapi keras. Yang kedua, ada pensil warna dan pensil arang. Pensil warna dan pensil arang biasanya dipakai untuk membuat lukisan potret. Selanjutnya ada media basah. Media basah itu ada cat air, cat akrilik, cat poster. Cat air biasanya menghasilkan warna yang tipis karena cat air bersifat akuarel, sehingga menghasilkan lukisan yang warnanya cerah atau transparan. Selanjutnya ada cat akrilik. Cat akrilik disebut juga sebagai cat plastik. Kenapa? Karena cat akrilik apabila sudah terkena udara, dia akan cepat mengering. Dan cat akrilik itu apabila sudah mengering dan ingin dihapus, maka harus menggunakan larutan alkohol khusus. Cat akrilik berbeda dengan cat minyak. Jika cat akrilik cepat mengering, cat minyak justru sebaliknya, karena cat minyak memerlukan pengencer khusus seperti minyak. Cat minyak itu susah mengering, dia membutuhkan waktu, sehingga media yang tepat untuk menggunakan cat minyak adalah kanvas. Sedangkan kalau cat akrilik biasa beragam media, bisa di kanvas, di bahan-bahan alam, bisa di kaca, atau bisa di kertas. Sedangkan tadi untuk tinta bak atau cat air biasanya menggunakan kertas sebagai media berkarya. Selanjutnya kita kenal dengan alat-alat membuat karya seni lukis. Itu ada kuas, ada palet, ada pisau palet. Ya, kuas memiliki beragam bentuk. Ada yang bentuknya pipih, membulat, ada yang lurus, cekung. Mereka akan menghasilkan goresan-goresan. Sama dengan halnya pisau palet, seperti pisau yang berujung aluminium, berbagai bentuk itu berfungsi untuk mencampur cat. Biasanya penggunaan pisau palet itu untuk membuat lukisan dengan ukuran bidang yang sangat besar. Ada juga media palet. Palet ada dua, ada palet untuk cat minyak, ada palet untuk cat akrilik atau cat air. Untuk palet cat akrilik dan cat air biasanya berbentuk mangkok cekung yang nantinya tujuannya agar cat bisa ditempat atau dicampur. Sedangkan cat minyak biasanya menggunakan palet khusus kayu yang datar. Kemudian ada teknik-teknik dalam membuat karya seni lukis berdasarkan bahan dan alatnya. Jika kita menggunakan cat air untuk melukis, maka bisa dijadikan sebagai teknik akuarel atau teknik transparan, karena warna dari cat air itu warnanya terang dan transparan. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat lukisan dengan teknik pelakat, yaitu teknik yang menggunakan cat yang tebal atau pekat. Misalnya, kita akan membuat lukisan di atas kanvas. Bisa menggunakan cat minyak, maka disebut sebagai teknik pelakat. Atau juga misalkan dengan menggunakan cat akrilik. Selanjutnya, jika kita ingin memanfaatkan bahan-bahan alam seperti potongan daun, potongan kertas, potongan kaca, potongan keramik, bisa dirangkai menjadi lukisan loh. Itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai mozaik. Lukisan mozaik adalah lukisan yang berasal dari potongan-potongan benda atau
kertas yang dirangkai sedemikian rupa sehingga timbul menjadi sebuah lukisan. Selanjutnya ada lukisan kaca. Lukisan kaca itu berasal dari potongan-potongan kaca yang dibuat sedemikian rupa kemudian disambung dengan timah atau aluminium atau tembaga. Biasanya lukisan kaca nampak di bangunan-bangunan megah seperti gereja dan istana. Selanjutnya ada lukisan cat air. Tadi ya saya akan jelaskan lukisan cat air itu warnanya pasti cerah dan transparan. Biasanya media yang digunakan pada kertas. Selanjutnya ada lukisan batik. Apa itu lukisan batik? Lukisan batik adalah lukisan yang menggambarkan objek flora dan fauna. Biasanya seperti pada batik yang ditorehkan pada sehelai kain. Lalu yang membedakan apa lukisan batik dengan batik? Jika batik memiliki pola gambar, sedangkan lukisan tidak. Nah, setelah adik-adik mengetahui alat, bahan, dan teknik berkarya seni lukis, adik-adik nanti akan praktik membuat lukisan loh. Oleh karena itu, Bapak akan menjelaskan bagaimana sih tahapan prosedur membuat karya seni lukis yang tepat. Yang pertama, adik harus membuat gagasan atau menemukan gagasan atau ide. Maksudnya adalah, untuk memunculkan gagasan yang kreatif, bisa didapatkan dengan kita melihat apa yang terjadi sekeliling kita. Misalnya adik-adik sedang jalan ke suatu hutan, kemudian melihat tumbuhan-tumbuhan yang berwarna. Bisa dijadikan sebagai imajinasi melukis, atau misalnya kalian sedang naik di perahu di danau. Atau referensi-referensi atau sumber kalian ingin menggambar seni lukis itu bisa kalian cari dari sumber di internet atau dari buku atau dari media sosial. Atau lebih baik lagi jika kalian mengapresiasi suatu karya seniman dengan mengunjungi pameran atau museum. Selanjutnya, setelah kalian memiliki ide atau imajinasi, kemudian kalian bisa menuangkan hasil imajinasi dan ide kalian ke dalam sketsa. Nah, sketsa itu tahapan setelah kalian memiliki gagasan atau ide dan berkarya. Sketsa digambar pada kertas secara global, tidak mendetail. Karena sketsa itu adalah gambar awal yang akan kita buat sebagai lukisan. Selanjutnya, kalian harus menentukan alat dan bahan dan berkarya seni lukis. Setelah kalian membuat sketsa, kalian mencari bahan dan alat yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian harus menentukan tekniknya. Baik, untuk memperjelas pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan tutorial membuat lukisan akrilik pada kanvas dengan teknik plakat. Simak baik-baik ya video berikut ini. Sebelum membuat lukisan, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, ada alat tulis, ada beragam kuas. Selanjutnya, kita memerlukan palet untuk mencampur cat. Kita akan menggunakan cat akrilik sebagai bahan untuk melukis. Siapkan pula tempat air untuk membersihkan kuas. Media yang akan kita gunakan adalah kanvas. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, kemudian kalian buatlah sketsanya terlebih dahulu. Jika sketsa sudah digambar pada kanvas, kemudian kalian sudah bisa melukiskan objek yang akan digambar. Inilah hasil akhir lukisan yang sudah Bapak buat. Nah, itu adalah karya lukisan yang sudah Bapak buat. Untuk menguji pengetahuan kalian tentang materi yang baru Bapak sampaikan, Bapak sudah membuat nih kuis mengenai seni lukis. Simak baik-baik ya.
Wah, kuisnya sangat menarik kan? Tentu saja, Bapak sudah membuat uji kompetensi seni lukis. Jangan lupa dikerjakan semaksimal mungkin ya. Nah, selain tugas tersebut, Bapak juga ingin kalian membuat karya seperti yang Bapak buat. Oleh karena itu, Bapak tugaskan kalian untuk membuat sketsa lukisan, kemudian kalian buat lukisan berdasarkan teknik dan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Nanti kalian juga harus mempresentasikan dalam bentuk video dan didokumentasikan, kemudian dipublikasikan di Instagram dan WhatsApp. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai alat, bahan, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Kira-kira kalian masih bingung dengan materi yang Bapak sudah jelaskan? Tidak ada? Baiklah, Bapak akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah tadi Bapak sampaikan. Yaitu, ada alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat dan bahan yang bisa kita temui misalnya ada pastel, krayon, ada pensil, pensil arang, pensil warna, kemudian ada cat akrilik, cat minyak, cat air, ada tinta bak, dan juga misalnya ada kuas, ada palet, ada pisau palet, dan ada kanvas. Itulah biasanya alat bahan yang digunakan untuk berkarya seni lukis. Ada teknik melukis berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama misalnya ada lukisan mozaik, ada lukisan kaca, lukisan di atas kertas yang warna transparan biasa disebut sebagai lukisan akuarel atau lukisan transparan. Ada lukisan plakat, selanjutnya ada lukisan batik. Baik, itulah tadi pembelajaran seni lukis bersama Bapak Rizky. Apakah kalian masih bingung? Tentu tidak ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini agar semuanya dilancarkan, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak undur diri ya, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tanyakan secara pribadi melalui WhatsApp atau forum dan Google Classroom. Dan semangat, sampai jumpa di pembelajaran jarak jauh pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.